Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabna Ibah Sofia. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pelajaran bahasa Inggris yang telah saya pelajari di minggu-minggu yang lalu. Baik, langsung saja. Yang pertama ada introduce atau pengenalan ya. Nah, pengenalan di sini atau introduce ini digunakan ketika kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Atau introduce juga bisa dikatakan sebagai ungkapan atau ekspresi kita atau ekspresi yang digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, di sini terdapat berbagai macam variasi, dan variasi memiliki fungsi dan peran yang berbeda tergantung situasi dan kondisi pembicaraan. Salah satu contoh atau perkenalan, contohnya adalah I did like to introduce myself. My name is Anastasia. You can call me Acha. May I know your name? Bisa seperti itu. Jadi memperkenalkan diri sendiri kepada orang lain dengan menyebutkan nama kita, memperkenalkan diri kepada orang lain, baru menanyakan orang lain, bolehkah saya mengenal Anda atau mengetahui nama Anda, seperti itu. Baik, kita lanjut. Yang kedua ada question. Nah, question terbagi menjadi dua, ada question word dan ada question tag. Pertama, question tag dulu ya. Question tag merupakan pertanyaan pendek yang ditambahkan pada akhir sebuah pernyataan yang berguna untuk meminta persetujuan atau menanyakan sebuah informasi. Question tag sendiri banyak digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Question tag terbuat dari linking verb, yaitu am, is, are, where, dan aux verb yaitu so, have, be, atau model aux verb yaitu shall, should, will, would, could, may, and might. Ditambahkan dengan kalimat positif dan negatif, ditambahkan dengan not and pronoun, dan pronoun dapat disesuaikan dengan subjek di bagian pertanyaannya. Nah, berdasarkan aturannya, question tag dalam kalimat positif bisa mengikuti kalimat negatif, begitu pula sebaliknya. Contohnya adalah pertama, kalimat negatif dan positif. Sinta doesn't come late, does he? Nah, kalau kalimat positif dan negatif, pertama positif dulu dan negatif tadi ya. Sinta comes late, does she? Lalu selanjutnya ada question word. Question word itu sendiri merupakan kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, baik alasan, waktu, tempat, benda, orang, dan masih banyak lainnya. Question word juga bisa dipakai untuk membentuk noun clause dan adjective clause. Fungsi dan contoh question word. Yang satu ada what, digunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Contohnya, what are you doing here? Apa yang kamu lakukan di sini? Kedua ada when, dipakai untuk menanyakan waktu. Contohnya, when does the bus Yogyakarta arrive? Berarti di sini kapan bus Yogyakarta akan datang atau berhenti. Nah, ketiga ada where. Where dipakai untuk menanyakan sebuah tempat. Contohnya, where do you live? Di mana kamu tinggal atau di mana kamu hidup? Keempat ada why. Kata ini dipakai untuk menanyakan sebuah alasan. Contohnya, why are you happy now? Kenapa Anda bahagia hari ini? Atau kenapa Anda bahagia saat ini? Ada why di situ yang artinya kenapa. Nah, nomor 5 ada who. Who di sini artinya untuk menanyakan seseorang. Who send me a food?
siapa yang mengirimku makanan? Nomor 6 ada which. Kata ini digunakan untuk menanyakan orang atau benda. Contohnya, which one is better on me? Apakah yang satu ini lebih baik daripada aku? Nah, kemudian yang ketujuh ada how. Kata ini dipakai untuk menanyakan bagaimana caranya. Kata ini juga bisa dikombinasikan dari berbagai kata seperti how much, how many, how often, how long, and masih banyak lagi. Contohnya, how much do you need? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang keempat ada prepositional phrase, atau dari katanya atau dari namanya bisa kalian artikan dengan frase preposisi, dimana pastinya merupakan frase yang di dalamnya terdapat preposisi. Preposisi contohnya in, out, in, on, at, about, with, over, into, for, and until. Mengutip Grammarly, prepositional phrase adalah sekelompok kata yang terdiri dari preposisi, objeknya, dan kata apapun yang memodifikasi objek. Nah, seperti definisi di atas, prepositional phrase dalam sebuah kalimat berfungsi menerangkan suatu kata di kalimatnya seperti misal kata benda. Contoh prepositional phrase adalah under the table. Under merupakan preposisi, sedangkan table merupakan kata benda dan mereka berbentuk prepositional phrase. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya jabarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan penerangan kata ataupun apapun, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.